Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 18 dengan judul perikop Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak ditaklukkan kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu yang telah ia taklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia telah menguduskan dan mereka yang dikuduskan mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan dengan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca baru saja, di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebenaran Injil yang ia sampaikan itu dibuktikan oleh Allah sendiri melalui Kristus yang diutus ke dalam dunia. Kristus yang kuasa dan kemuliaannya lebih dari apapun, dia rela menjadi lebih rendah daripada malaikat dan bahkan menjadi sama dengan manusia. Tapi pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan ini bukanlah sebuah kekalahan, karena tindakan yang dia lakukan justru merupakan suatu kemenangan besar dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, dia telah menaklukkan kuasa maut. Semua ini semata-mata demi mewujudkan rencana Allah, yaitu supaya manusia bisa menerima anugerah keselamatan. Saudara yang terkasih, sebelum Kristus datang ke dunia, manusia hidup dengan dibelenggu oleh dosa dan tidak dapat keluar dari keadaan ini. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus membebaskan manusia dari jerat dosa dan keluar dari hukuman kekal. Kematian Kristus juga memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang rusak akibat dosa, sehingga manusia bisa kembali pada rancangan Allah yang semula, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi serupa dengan Allah. Kenyataan inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca, sehingga orang percaya bisa menyadari tujuan dan juga arti hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah orang yang telah ditebus dan bebas dari kuasa maut melalui pengorbanan Kristus.
Melalui kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah dipulihkan sesuai dengan rencana Allah yang semula, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, mari kita selalu mengarahkan hati dan pikiran kita pada apa yang Allah kehendaki. Mari kita meminta kekuatan dan juga bimbingan dari Roh Kudus, sehingga cara hidup kita setiap hari selalu sesuai dengan kehendak Allah. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, mari kita renungkan kembali pengorbanan Kristus yang telah merendahkan dirinya agar dapat membebaskan kita dari dosa. Melalui pengorbanan ini, sudahkah saudara menyadari tujuan hidup saudara sebagai orang percaya, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah? Jika belum, maka mari datang kepada Allah dan meminta agar Roh Kudus menerangi batin saudara, sehingga saudara menyadari bahwa tujuan utama kita sebagai orang percaya adalah hidup sesuai kehendak Allah dan menjadi serupa dengan Allah. Mari kita juga meminta anugerah dari Allah sehingga kehidupan kita semakin diperbaharui setiap hari. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih untuk satu hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, yang kembali mengingatkan bahwa pengorbanan Kristus lebih dari apapun untuk kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena saat ini kami adalah orang percaya yang telah dimerdekakan di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga akan menolong kami, membimbing kami setiap hari, sehingga kami terus menyadari bahwa kehidupan kami harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara hidup kami harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, bimbing kami dan tolong kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.